Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainal Bakar Umar wa Usman Ali Zainal Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani wa Ghazali Imam Syafi'i An-Nabi Maliki Hambali ya Nawi Rabbi Jamil Bukal Hadisin wal Qur'an wal Mufassirin bi Masarikil Ardi la Magharibiha Sayyidina Mahajir Ahmad Isa Baqi Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli wa Buruya Juma'in Sumail Arwahi walidina mahatina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muhannifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa biulum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya. Summa qala Habibun a'attakhizu min dunihi alihatan. Istifhamun bimaknal inkari ay la attakhizu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurril la tugni anni syafa'atuhum syai'a ay la tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minasu'i wal makruhi li'annahu la syafa'ata lahum wala yunkizun ay yukhlisuni min zalikal makruhi. Falamma sami'al qaumu kalama habibin qalu ya habibu inna haula'ir rusula sadduka an dini abaika farji an dinir rusuli wa illa naqtuluka bi asaddil azabi. Qala Habibun jawaban lahum inni izan lafi dalalim mubin ay in raja'tu ila dinikum ba'dal islami laqad kuntu fi dalalim mubin li anna dinakum batilun wa ba'da zalika tawajjaha ila rusuli faqala inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dkhulil jannah. Ya, lanjutan bacaan kita masih cerita daripada ya yang dia utus oleh Nabi Allah Isa ini dua orang, yaitu utusan dan kemudian ya ditambah ya diperkuat dengan yang ketiga yaitu si Sam'un nih ya untuk ya membujuk ya kaum Untukiyah ya yang dipimpin oleh raja yang musyrik tuh gitu ya. Nah kemudian ya mereka ya diseksa nih gitu. Nah summa qala Habib, kemudian berkata Habibun ya gitu, a'attakhizu min dunihi alihatan gitu ya. Kata si Habib nih a'attakhizu, hamzah pertama itu istihan apakah gitu ya, bimaknal inkar ay artinya la attakhizu min dunihi alihatan ya gitu ya, saya tidak akan ya menjadikan selain daripada Allah tuh Tuhan ya, min dunihi selain daripada Allah, alihatan sebagai Tuhan ya, sebagai sembahan, saya enggak akan jadikan gitu ya ini ya. Yuridnir rahmanu bidurrin la tugni anni syafa'atuhum syai'a. Jika Allah Rahman tuh, Allah yang bersifat Rahman mengendaki ya bidurin
ya dengan sesuatu ya musibah, ya dengan sesuatu azab bidurin ya. La tughni anni, tidak menjamin kepada saya syafa'atuhum, ya syafaatnya mereka tuh, sembahan-sembahan mereka, sayan sedikit pun. Ya, jadi kalau Allah Ar-Rahman itu ya menurunkan, ya memberikan satu azab, itu sembahan-sembahan yang disembah, ya mereka nggak bisa menjamin, bisa menolong, ya sedikit pun katanya. Itu kata si Habib bin Najjar tadi gitu. Ai la tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minasu'i wal makruhi, artinya ya tidak dapat tuh mencegah ya bagi saya syafaat mereka sedikit pun daripada keburukan dan kemakruhan. Ya, jadi Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu sedikit pun buat saya nggak bisa menolak, ya gitu ya, nggak bisa menolak daripada azab yang diturunkan oleh Allah. Li'annahu la syafa'ata lahum, karena Tuhan yang kamu sembah itu tidak memiliki syafaat bagi mereka. Ya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu nggak punya syafaat. Wala yunkizun, dan juga nggak bisa menyelamatkan. Ya, gitu. Ai la yukhlisuni min zalikal makruhi, yaitu ya mereka Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu tidak dapat menyelamatkan, ya tidak dapat membebaskan saya ya dari yang kemakruhan, daripada yang nggak diinginkan tuh, dibenci. Palamma sami al qaumu kalama habibin, tatkala kaum tuh dengar perkataan si Habib nih, itu Habib bin Najjar itu ya, qalu ya kaum itu tuh, kaum untuk ya bilang, ya Habibu in haula'ir rasul sadduka andini abaika, ya hai Habib, sesungguhnya mereka itu, para rasul-rasul tersebut itu mencegah kamu dari agama bapak kamu itu, ya itu kata kaumnya tuh, kaum untuk ya tuh bilang, ya Habib tuh utusan-utusan tuh yang diutus ya itu mencegah ya kamu dari ya agama bapak kamu. Parji andinir rusuli, kembalilah kamu ya dari agama Rasul itu, artinya kembali kepada agama bapaknya, ya dari agama yang diikut utusan tadi gitu. Wa illa, kalau kamu nih ya nggak ngikut, nggak kembali ya gitu, naqtuluka bi asadil azabi, kami akan bunuh kamu dengan azab yang berat gitu, kata kaum tuh gitu. Apa jawab Habib? Qala Habibun, ya berkata si Habib, jawaban lahum, ya sebagai jawaban mereka, inni izal lafi dalalim mubin, sesungguhnya saya izan, kalau begitu, kalau kami kembali ya kepada agama ya bapak nih, lafi dalalim mubin, kami ada dalam kesesatan yang nyata. Ya kalau gue balik lagi udah jelas gue sesat dah gitu, kata si Habibnya ya, kan dia diancam tuh ya sama kaumnya. Ai in raja'tu ila dinikum, artinya jika saya kembali kepada agama kamu, ba'dal islami, sesudah Islam, laqad kuntu fi dhalalim mubin, sungguhnya saya ada dalam kesesatan yang nyata jelas. Li anna dinakum batilun, ya karena agama kamu ini batil, nggak benar ya gitu ya. Nah, wa ba'da zalika, sesudah seperti itu ya si Habib nih tawajjaha ilar rasul faqala, ya dia menghadap kepada utusan, inni amantu bi rabbikum fasma'un gitu, qila dkhulil jannah ya. Nah berkata nih si Habib kepada utusan ini, inni amantu bi rabbikum,
sungguhnya saya ini beriman dengan Tuhanmu, fasma'un, dengerilah oleh kamu, ya. Ya, gitu ya. Nih, saya ini adalah beriman pada Tuhan kamu. Qila dkhulil jannah, maka dikatakan tuh kepada si Habib, ya, masuklah kamu ke surga, ya. Falamma qala Habib inni amantu bi rabbikum fasma'un, ya, tatkala berkata si Habib nih, sungguhnya saya beriman dengan Tuhan kamu, fasma'un, dengerinlah olehmu, akhazuhu wasaddu ala unukihi silsilatan, ya, fasalabu ala babil madinati. Gitu. Tatkala tuh kaumnya mendengar tuh si Habib mengucapkan tuh, ya, kalimat itu di depan Rasulnya, ya, depan Rasul gitu, ya, akhazuhu, mereka tuh kaum, ya, apa tuh untuk, ya, nah itu menyeksanya tuh, ya, menyeksa si Habib, wasaddu ala unukihi silsilatan, dan mereka tuh ikat, ya, di lehernya tuh si Habib, ya, silsilatan, rantai. Fasolabu ala babil madinati, maka mereka salib si Habib itu tadi di depan kota, ya, gitu, artinya di tempat keramaian kota tuh, gitu, ya. Nah itu dia dipegang, diseksa, nah kemudian ya, salib katanya. Qala Sudi, berkata Imam As-Sudi nih, ya, penafsir ahli tafsir, ya, Imam As-Sudi, ya, wa kanu yarmunahu bil hijarati, dan adalah mereka nih kaum itu menyeksa si Habib, yaitu dengan melemparin batu. Mereka, ya, lemparin batu, timpukin. Wa huwa yaqulu, si Habib ini, ya, ngomong, bilang begini, berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayat, petunjuk kepada kaumku, ya, disakitin, ya, didoain ini, ya, yang mesti begitu sih, ya, kalau kita kan nggak sabaran, kita balas itu, iya, nah itu kan disakitin tuh, itulah yang Nabi kita ahsin ilaman asa'a ilaik, gitu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu, ya, kita dijahatin, ya, dikatain, disakitin, doain, gitu, ya, nah, ya, nggak bisa gitu, ya, agak dah, gitu, paling kita membalas, balasan kita lebih banyak daripada dari dia, gitu, ya, nah, gitu, ya. Nah kita keinjak aja dia tidak minta maaf ya, oh, ya, oh iya, iya, kita kan keinjak nih, nggak lihat tuh, injak kita, maaf ya, gitu, ya, kita kata mata lo kotaknya, ya, ada terus atau apaan lagi dah, tuh, ya, dia padahal segitu doang, nah itulah, ya, nah kita nggak gitu, ya, nah inilah, ya, seorang, ya, wali min auliyaillah begitu, ya, apabila disakitin, ya, gitu, seorang nabi, ya, disakitin, balasnya dengan, ya, yang baik, ya, emang Nabi suruh gitu, ahsin ilaman asa'a ilaik, gitu, ya, hanya Junaid al-Baghdadi itu, ya, si Sibli, ya, gitu, waktu liwat kepada Pu'unan tuh, Pu'unan bilang, dia Sibli kun, ya, misli, Sibli, jadilah kamu kayak saya gue nih, ya, kayak saya, ngapa emang, yarmu nani bil ahjar, armu nahum bil asmar, kata Pu'unan itu, ya, saya ditimpuk pakai batu, saya timpuk dia pakai buahan, tuh, ya, enak kan, itu, ya, kita nyerimpung mangga, kan gitu, ya, nyerimpung mangga kan kayak batu kita simpung kan, atau pakai, nah, ya, ditimpuk kita pakai mangga kan, jatuh, ya, girang kita, dia kesakitan tuh, ya, karena ketimpuk kan, ya, kenapa, apalagi pakai serampangan, ya, kayak kayu, ya, singkong, iya, batang singkong doang kan, kayak habis nutur mangga nggak dapet, iya, serimpung dah, nggak mau jatuh, angin besar nggak jatuh, nah serimpung daun ya, nah itu, ya, gitu, ya, kita timpuk, katanya saya ditimpuk kayu batu, saya timpuk mereka dengan buah, katanya, nah itulah, ya, Nabi suruh ahsin ilaman asa'a ilaik. Nah di sini si Habib nih, kata Imam As-Sudi, ya,
kanu yarmunahu bil hijarah. Mereka tuh timpukin si Habib itu ya dengan batu. Wa huwa yaqulu, dibilang Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayat, petunjuk kepada kaum saya ya, karena dia enggak tahu ya. Nah gitu. Kenapa? Ya di ngomong gitu, li anna adata auliya illahi ta'ala, karena menjadi adat kebiasaan para aulia Allah tuh annahum yad'una linnasi bil khair. Mereka selalu doain orang yang baik gitu ya, para aulia. Ya para aulia enggak nyumpahin gitu ya. Nah, ya kagak ada ya. Kalau para aulia nyumpahin ya repot aja. Ya, enggak, para aulia tuh ya, nah sifatnya tuh selalu ya doain, ngajak yang baik tuh. Wala yaghdabuna alaihim, mereka tuh enggak kesel, enggak marah kepada mereka, ditimpukin ya apa enggak. Li'anna sahibal ghadabi wal adawati la yakunu sahibu insafin, pakaipa yakunu waliyullah gitu ya. Nah itu ya, karena ya katanya sahibal ghadab, orang yang emosi ya, yang selalu kesel, selalu marah itu ya gitu, wal adawah, dan juga orang yang selalu punya sifat permusuhan ya, gitu, punya sifat pemarah, punya sifat permusuhan ya, nggak boleh salah dikit kesel ya gitu ya. Nah ya disakitin ya, ribut ya gitu. Nah orang yang seperti itu layakunu sahibul insaf, nggak termasuk orang yang insaf, orang yang sadar gitu ya, insaf tuh ya. Pakai bayakunu ya wali Allah Ta'ala, bagaimana dia bisa jadi seorang wali itu ya. Nah ya kalau seorang wali itu ya mesti dia insaf dirinya, sadar, tahan, nggak marah, nggak kesel kan gitu ya, seorang wali gitu. Hanya persyaratan tuh orang menjadi wali, nah itu ya sebelum jadi wali tuh harus ya dia bisa tuh nahan diri, dia siahat tuh ya, siahat artinya keliling jalan itu, dipakai pakaian yang apa tuh ya, yang enggak dah gitu ya kan gitu ya. Maksudnya apa tuh ya, itu supaya dia tuh bisa nahan diri enggak ya. Kan ada orang yang katain, yang bilang begini gitu. Itu seorang apa ya, seorang wali min auliya itu begitu ya, dari tahap ininya gitu. Jadi di awalnya kan mereka tuh ya uzlah, habis uzlah ya, nah dia apa tuh di khilwat ya, setelah khilwat nah keluar lah ya dia tuh ya gitu. Nah ya dikeluarkan tuh jalan lah, muter kemana aja ya, ke pasar semua jalan ya, umpama dipakai baju yang ya rombeng gitu, yang jelek ya, cuma camping lah, bawa gendol tas atau apa, ntar depan orang minta lah atau apa gitu. Nah maksudnya apa tuh, itu apa tuh menguatkan dia punya hatinya, maksudnya tuh sebagai latihan ya gitu kan. Sebagai latihan tuh dia gitu. Tak kan ada orang kan gitu, apalagi yang kenal, yang apa kan, kenal nggak kenal kan dikatakan dia orang gila ya, dikata apa atau apa macam-macam dah. Nah di situ dia nggak boleh emosi ya, nggak boleh marah gitu. Di situlah dia nahan tuh gitu ya. Nah gitu, yang kata gue ini ntar diminta dengan apa, ada orang kan ya kayak yang baik bagi, yang nggak baik kan ya dikatain, diapain kan gitu ya gitu. Itulah ya perjalanan tuh ya, siahannya tuh orang ya jadi aulia tuh gitu ya. Hanya dilatih dulu tuh jalan 4 orang banyak ya, yang katain, yang beginiin, yang apa, wah macam-macam dah ya. Nah, gitu. Nah itulah ya, nah itulah kita lihat tuh ya, para ambia kan begitu juga kan ya. Nabi Nuh aja dikata innaka lamajnun ya. Nabi Nuh kan dikata tuh ya, lu orang gila ya, masa bikin perahu di sono di puncak pas. Ya, kamu bikin perahu kapal di sono Tanjung Priok. Tinggal dorong. Nah, iya kan deket air, masa bikin kapal di sono di puncak pas, bikin kapal. Ya, ini orang gila gak? Iya, secara pikiran gitu kan, lihat kan. Ya nggak mungkin sono gitu, air ke sono. Ini nggak tahu, dikata tuh kan bawanya aja kan ntar susah. Gitu ya, dia nggak tahu nanti bukannya perahu maranin air nah, perahu sono gitu
Ya. Nah, ya kalau akal kita kan ya sih perahu kan, habis selesai bikin bawa dorong gitu. Ya, maunya bikin tuh dan jumur dia kan dibikin di puncak pas sono. Ya, dikatain enggak? Ya itulah ya. Ya Nabi Nuh tuh bikin kapal, dibilang innaka majnun ya, kamu orang gila ya, bikin kapal di sono ya, begitu dinanti nih bajunya pada buka, yang kupingnya ditekep gitu ya, dinasehatin ya, kupingnya ditekep ya, bajunya ditinang-tinang ya, gitu ya. Nah itulah ya, nah ya mereka nggak marah kan, nah aja ya. Nah itulah ya, karena apa ya, udah latihan ya, sebagai ya tajribah ya, nah, latihan. Nah mereka tuh ya, kalau para nabi ya, nah para apa tuh, para aulia gitu juga ya. Jadi begitu dia sebelum masuk dalam apa kewalian, nah dia jalan tuh ya siahah gitu ya, gitu tuh. Jadi katanya sini li'anna adatal aulia tuh ya, adatnya para wali ya begitu gitunya gitu ya, nggak punya sifat ghadab marah, dan nggak punya sifat untuk permusuhan ya, ngajakin berantem gitu ya. Kalau kita kan ya, saya gitu punya keberanian, nah, gue tantangin loh ya, nyakin berantem ada wah. Nah gitu ya. Nah yakunu ya gitu, orang yang punya sifat tuh ghadab dan adawa la yakunu sahibul insaf ya, berarti dia nggak masuk golongan orang-orang yang sadar pada dirinya. Nah pakai yakunu wali Allah taala, bagaimana dia bakal jadi seorang wali Allah ya. Seorang wali Allah itu nggak selalu ya menyumpahin, nggak apa ya, nggak ngeselin, kagak gitu ya, gitu ya. Kayaknya ada seorang wali min auliyaillah, waktu dia liwat di apa tuh, di pantai ya, ada satu apa perahu tuh ya, ada kapal lah ya, di situ lagi kumpul tuh ya, laki perempuan kumpul di apa tuh, di perahu tuh, di kapal itu ya, lagi minum-minum apa sih itu dah ya, lagi senang-senang nah gitu ya. Nah dia begitu diliwat di situ kan, anak muridnya nih ya bilang ya, tuh orang lagi pada gituan tuh ya, lagi senang-senang tuh laki perempuan ya di kapal tuh ya, minum apa, sumpahin tuan saya biar terbalik ya tuh kapalnya, biar terbalik gitu ya. Nah kan gitu kan, nah ya kok gitu sih, gitu-gitu aja dah iya ya, sumpahin dah balik gitu. Nah tapi dia enggak tuh, yang wali dia bukan disumpahin, nanti doain Allahumma parihum fil akhirati kama parahtahum fid dunya. Ya Allah, berikanlah mereka kesenangan di akhirat nanti sama seperti mereka lagi senang-senang di dunia. Itu ya, dia lagi senang-senang tuh di apa, di kapal tuh. Kan anak lagi minum apa, campur laki perempuan lagi senang-senang. Ya Allah kasih mereka itu kesenangan ya, nanti di akhirat seperti dia lagi senang tuh ya, di atas tahu udah, habis itu di jalan. Jadi seakan-akan kita dukung. Hah? Seakan-akan kita dukung. Ya, kagak. Ya kita doain, karena itu yang namanya nahi munkar tuh kan. Iya, kan nahi munkar dengan apa? Dengan wikolwi kan gitu. Ya, yang namanya kita ngelarang tuh orang kemunkaran dengan hati, ya. Nah, itu doain. Ya. Itu bukan nyumpahin cap itu. Ya, kalau udah nyumpahin aja. Kalau kita lewat ada yang kita ada yang Iya, nampak kok kita liwatnya orang lagi pada main. Nah gitu. Nah, kita mau ngomelin pakai tangan kita kan, biadihi. Wah, habis kita bonyok. Kita yang bonyok, kagak dah. Kita nyasehatin, udah gak bakal didengerin. Nah satu-satunya kita tinggal apaan? Udah, kita tinggal, jangan ngeliatin, ini lu nonton. makanya kita doain dah ya Allah. Ya iya, kita doain sambil jalan. Kita jalan, ya Allah, ya kasihlah dia tuh petunjuk, ya kasihlah kesadaran, kan gitu, udah jalan. Ini lu sih lu liatin. Nah itu, nah begitu nyampe gitu dia apa tuh, ya dia habis doain begitu, ya Allah, ya Allahumma kama farastahum fil akhirah, ya Allah berikanlah parikum fil akhirati kama farastahum fid dunya, ya Allah berikanlah dia kesenangan tuh di akhirat seperti dia ya lagi senang-senang di dunia, jalan dia. Nah kawunya, nah anak muridnya bilang, Tuhan saya bukannya dia apa sumpahin, doain, ya udah jalan aja.
Nah, nggak lama katanya begitu dia jalan sono, tuh yang apa? Yang ada di atas perahu tuh, di atas kapal tadi semua pada sadar. Ya, pada insaf. Ya, akhirnya kan pada benar kan? Iya, pada benar kan? Loh, ya. Kan nguntungin. Coba kalau dia apa tuh? Ya, kalau disumpahin terbalik, mati dia kan? Ada mati dalam keadaan dosa dia. Gitu, ya. Nggak nguntungin dia, nggak nguntungin kita kan? Gitu. Nah, kalau kita doain kan nguntungin kita. Dia sadar tuh, dia insaf. Nah, gitu. Nah, nguntungin kita dapat pahala tuh. Mandala alal khair gitu. Atau kemarin mansan nasunatan hasanatan tuh. Ya, kita doain dia tuh. Ya, nah itu. Nah, dia juga pada bener. Nah, kita kan dapat tuh. Ya, dapat bagian. Coba kalau kita sumpahin, mati lu, mati semua kan? Nah, habis kita nggak dapat apa-apa. Ya, dia juga nggak, ya, nah, nggak dapat apa tuh, nggak keburu taubat ngapa. Nah itu ya, itu keinsafan para aulia tuh begitu, ya, insaf tuh maksudnya dia sadar gitu, tuh ya. Jadi bagaimana yakunu wali Allah Ta'ala. Ya, bagaimana bisa tuh orang tuh jadi wali kalau dia nggak punya sifat ya gitu insaf ya kesadaran pada dirinya tuh. Amma sami'tum, apakah kamu nggak dengar anna Quraisyan kasaru sinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam wil hajari ya. Ya, apakah kamu nggak dengar bahwa kaum Quraisy tuh kafir Quraisy itu membuat pecah ya, membuat ya patah gigi Nabi ya alaihissalam bil hajari dengan batu. Nabi ditimpukin kan ke batu tuh. Ya, waktu apa Nabi yang apa tuh ngajak untuk Islam kan di Taif kan gitu ya. Nabi kan ngajak ke Taif tuh ya. Nah, ya gitu ya. Teman si dapat seorang ya penjaga kebun doang kan si Adas namanya. Yang lainnya tuh wah bukannya Nabi diterima, Nabi ditimpukin. Ya, itu kan. Nah, tapi Nabi kan enggak marah. Ya, gitu itu ya. Nah, kata Nabi SAW bil hajari wa huwa yad'u lahum, Nabi doain mereka. Nabi bilang Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada kaumku karena mereka enggak tahu. Ya, karena mereka enggak tahu ya. Nah, jadi mereka tuh ya enggak mau nerima, bahkan dia apa ya ditimpukin ya, dimarahin. Nah, ya ada nabinya yang dibunuh kan. Gitu ya, saking enggak tahunya ya Nabi Zakaria dibunuh. Nah, gitu ya. Nah, ya karena ketidaktahuannya mereka tuh. Nah, Nabi tuh enggak marah gitu ya. Nah, inilah ya sifat ya gitu ya, sehingga Allah kan ya ingetin Nabi laukun tafazzan ghalizal qalbi lan paddu min haulika, kalau sekiranya kamu keras kepala ya orang-orang yang ada di sekitar kamu tuh bakal kabur, nggak bakal dekat itu ya. Kalau kita pakai emosi kan gitu kan ya orang aku jadi pada gabah ya paling ada kan bagaimana dia mau masuk ke Islam. Nah kitanya ya emosian orangnya, nggak mau dikit tempeleng gubrak lu nggak mau nih gitu ya agak ya nah, gitu karena Islam tuh nggak maksain orang secara maksa kan gitu ya, ila ikraha fiddin gitu, nggak ada paksaan ya, kasih dengan ya kesadaran gitu. Nah inilah ya tuh sifat si Habib tuh begitu, Habibun Najjar tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya Nabi seperti itu juga kan gitu ya, innahum ya'lamun. Qala al-Hasanu, berkata Hasanul Bisri ini ja'aluhu arbaban ya, faja'aluhu pisukil madinati ya. Maka kata Hasanul Bisri, si Habibun Najjar ini mereka jadikan tuh ya dipotong-potong tuh arbaban sebagian di ya, sekarang apa mutilasi ya. Itu indah ya, potong-potong tuh ya anggotanya. Nah gitu tuh ya. Nah ya arbaban faja'aluhu pisukil madinati, mereka kerjakannya tuh di pasar ya, di kota tuh pasar keramaian. Nah waqwa beruhu biuntukiyah
ya, dan kuburannya tuh Habibun Najjar itu di kota Untukiyah. Wa adkhalahu Allahu ta'ala al-jannata hina ya hatta yurzaku fiha. Ya, Allah masukkan dia tuh Habibun Najjar tadi ke dalam sorga sehingga diberikan rezeki kepadanya tuh, ya, diberikan makan, ya, karena termasuk dia orang ya mati syahid tuh, ya wala tahsabanna ladzina qutilu fi sabilillah amwatun dia, amwatan tuh, ya gitu ya. Nah, tuh ya, dia dikasih makan tuh masuk sorga, Allah yurzakun, ya, diberi rezeki pihak. Wakila ada pendapat yang mengatakan falamma azabahu qaumuhu, tatkala ya kaumnya itu mengazab dia tuh si Habib, wasara muhtadiran, maka jadilah dia dalam keadaan sakarat. Ya, si Habib tuh diseksa, ya. Nah, kemudian di sakarat. Kasafallahu ta'ala an basari khil ghita'ah. Allah bukain ya kepada si Habib tuh dari pandangan matanya tuh tutupannya, ya, hijab, ya, begitu dia sakarat tuh Allah bukakan hijab, ya, matanya ngelihat tuh, ya, ainul basarnya, ya, mata hatinya ngelihat tuh, ya, apa yang Allah udah sediain tuh, ya. Itu yang dikatakan dalam Quran, busyra lakum fil hayatid dunya, gitu, ya. Tanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, dalam keadaan orang yang lagi sakarat tuh, nah itu kalau orang-orang yang benar-benar berimannya kuat itu, nah turunlah malaikat tuh, ya, malaikat tuh, ya, turun. Nah, malaikat bilang itu, ya, gitu, ya, wa absiru bil jannah, ya, nazalu alal malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Kata malaikat, ya, jangan kamu takut dan kamu khawatir, gitu, ya. Orang-orang mukmin tuh, ya, kalau dia mau mati, ya, yang apa tuh, ya, yang benar-benar imannya kuat, ya, nggak banyak, ya, dosanya, nah apa itu, nah itu malaikat gitu turun tuh. Kan sebelumnya nanti malaikat Azrail tuh yang mau nyabut roh gitu datang, jadi gitu jadi hibur tuh, ya, sama malaikat tuh, ya, yang buat hibur tuh malaikat datang di situ, ya, gitu. Ini orang-orang yang baik itu mati dalam keadaan tenang apa gitu, ya. Kenapa nggak ada gelisah? Karena dibukain tuh dia, ya, begitu dia apa tuh, ya, nah dia lagi sakarat, ya, mata hatinya tuh kelihatan udah Allah bukakan bahwa, ya, busyra lakum, ya, satu, ya, kesenangan buat kamu tuh, gitu, ya. Allah bukain tuh di mana tempat kedudukan kita tuh, tempat kita tuh, ya. Nah, kita orang yang mukmin dikasih tuh nih sorga tuh, ya, dikasih. Nah, sehingga dia tuh, ya, dalam keadaan dilajak ngomong tuh sama malaikat gitu, ya. Nah, dia apa tuh dicabut ruhnya sama malaikat, ya, Azrail. Dia nggak terasa itu, ya, karena lagi diajak ngobrol tuh, gitu, ya, tuh, ya. Kayaknya kita disuruh kalau ngadepin orang yang lagi sakarat tuh, ya, nah, biar keadaan biar suci, biar bersih gitu, ya. Nah, kitanya dan juga si orang yang lagi, ya, ihtidar tuh lagi sakarat, nah itu, ya, kita bersihin tuh, ya, tempatnya apanya, jangan bau pesing, jangan apa gitu, ya, kalau perlu kan diudukin, ya, dudukin apa gitu, pakaian ruangan wangi gitu. Nah, nanti tuh kalau begitu malaikat Jibril tuh, ya, datang nyaksiin. Nah, ya, malaikat tuh, ya, yang ngasih kabar gembira datang. Ya, hanya kita yang hadir di situ duduk, ya, bantuin kemarin tuh, ya, pakai apa tuh, baca tuh Yasin kan kemarin, ya, dengan kita baca Yasin. Nah, itu, ya, si dosa si orang yang lagi mau mati tuh diampunin kan sama Allah. Ya, Allah ampunin dosanya. Nah, sehingga dia orang nggak punya dosa. Nah, begitulah, ya. Nah, juga Allah kirim tuh malaikat supaya membawa ketenangan dia tuh. Nah, situ, ya, gitu, ya. Ya, gitu. Tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, ya, bahwa malaikat itu turun, ya, ngasih kabar kepada yang mau mati, alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, gembiralah kamu dengan surga yang udah, ya, disediain tuh, kamu lihat tuh,
terus ya, kita dihibur, diajak ngomong apa gitu. Nah, datanglah malaikat ya, yang cabut roh ya, kita nggak sadar, nggak tahu kita udah ya di kuburan dah. Itu ya, bahwa kita udah pindah tuh ya. Nah lah ya, itu orang-orang yang berimam gitu. Nanya orang lagi muhtadar nih katanya. Nah begitu si Habibun Najjar muhtadar tuh, kasafallahu ta'ala an basarihi al-ghita. Allah bukain tuh ya, hijab dari pandangan matanya tuh al-ghita ya, tutupan. Wara'al jannata, dia bakal lihat sorga tuh ya, dikasih lihat tempat dudukannya ya. Kita juga begitu juga ya, mudah-mudahan dah ya. Nah ya, kita jaga diri kita ya, biar bisa begitu, kita lagi sakarat kita dikasih lihat tuh di mana tempat dudukan kita tuh ya. Jadi sehingga tuh ya, pikiran kita lagi tuh begitu, nggak ada keingetan yang namanya dunia tuh. Biar kata duit kita banyak apa semua nggak ada, karena apa, udah lihat tuh yang lebih enak. Iya, itu duit yang kita punya yang apa tuh, yang kita sayang apa dah, nggak ada nilainya ya, karena yang udah kita lihat tuh, dikasih lihat ya. Kenapa ya, kekayaan kesenangan dunia yang begitu banyak kalau dibanding dengan ya sedikit daripada sorga itu nggak ada apa-apanya ya, kalau kasih tuh. Jadi dalam satu hadis sampai kata tuh, ada orang nanti Allah panggil orang yang paling kaya, paling senang di dunia ya, ditanyain tuh, kamu di dunia pernah pernah senang jadi orang kaya kan? Begitu udah dikasih lihat tuh sorga kan gitu ya. Nah jawab dia pada kagak, karena nggak ada nilainya. Iya, berbandingannya gitu. Nih di sorga tuh dikasih lihat tuh yang enak begini, sama duit yang dipunya ya nggak seberapa kan gitu ya, nggak ada. Oh ya. Itu jawabnya kagak, nggak pernah dia nggak jadi orang kaya karena nggak ada nilainya gitu ya. Nah begitu juga orang yang yang sakit, yang apa di dunia, disabar, di ngapa kan gitu ya. Nah gitu ya, diperlihatkan sama Allah tuh seksa neraka ya gitu ya. Ditanya, kamu di dunia pernah sakit gak? Dilihat tuh nih soal apa tuh, seksa neraka. Begitu dilihat seksa neraka, masya Allah kayak apa ya sakitnya. Ditanya, kamu pernah sakit kan dunia? Kagak. Kenapa? Nggak ada sebanding itu. Itu ya. Nah itulah ya, orang-orang yang ya Allah ya kasih ya sebagai ya busyra lakum ya, sebagai kabar gembira, kesenangan yang Allah kasih gitu ya. Nah ya, tuh biasanya orang-orang yang apa tuh ya, yang mati dalam keadaan ya beriman ya, amal soleh, hatinya bersih apa. Nah itu dia nanti matinya lah seperti itulah ya, tanazzalu alaihil malaikat tuh. Itulah yang begitu dia lagi ngobrol gitu, nah malaikat bilang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu diulang, ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang ya, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu gitu ya. Ayo ngikut dia makanya sama ya, malaikat dibawa dasuh gitu ya. Nah inilah ya. Nah ya gitu. Nah itu ya, Allah bukakan bannya walau apa tuh jannah gitu ya, gitu dia lihat surga. Wakila dikatakan ya sahibun nafsil mutmainnah tuh ya sahiban nafsil mutmainnah, hai orang yang punya diri yang apa, nyawa jiwa yang tenang, udkhulil jannata ya, masuklah kamu ke surga gitu ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji itu ila rabbi wa kun aminan min azabillahi ta'ala, jadilah kamu orang yang aman dari azab Allah ya. Kamu termasuk orang yang aman dari azab Allah, nggak dapat siksa Allah tuh ya. Tuh ya, ini orang yang diperlihatkan tuh kedudukannya di surga, nah itulah begitu enak, tenang, udah ya. Begitu dia sakarat udah lihat tuh ya tempatnya itu ya. Nah itu kan salah satu daripada ya bisa kita lihat nanti kedudukan kita di surga apa enggak. Nah itulah kita kerjakan tuh doa ya, apa sholat yang taknisul mayit tuh ya, doa taknisul mayit tuh, sholat taknisul mayit. Nah itu ya kita kerjain tuh. Nah itu nanti kita begitu kita mati diperlihatkan sama Allah tuh ya. Nah, kita tuh
ya apa siap ya yang kita kerjain tuh ya tanisul mayit tuh ya itu ada di buku apa tuh ya Birrul Walidain dia ada tulis tuh. Nah ya dalil-dalilnya tuh dari ya kitab ada Nihayatuz Zain ya, kalau hadisnya dari hadis Sunan Abi Daud ya, ada tuh dalam hadis Nabi gitu ya. Nah ya tuh ya kita ya berikanlah ya kita sholat tuh 2 rakaat, kita hadiahkan ya kepada ya arwah-arwah ya ke orang tua kita atau siapa gitu ya. Kalau yang udah lama ya boleh kita kerjakan buat banyak berapa orang boleh ya, orang tua kita siapa gitu dah ya arwah gitu. Nah kalau yang baru mati ya kita khususin ya buat dia tuh yang baru yang meninggalnya dikatakan doa apa sholat taknisul mayit ya untuk menghibur si mayit yang baru nih. Nah, surahnya bebas. Nah, ada di situ di apa tuh buku itu tani apa Birrul Walidain ya, ada di buku Birrul Walidain tuh di sebelahnya sampingnya ada situ surahnya kan ya Al-Hakumut ayat kursi itu ya. Nah, ya kulhu gitu ya 2 rakaat ya kita kerjain buat orang tua kita buat apa gitu ya kita. Nah itu lah ya, itu salah satu daripada ya yang bisa kita kalau kita mati nanti kita lihat ya kedudukan kita di mana tuh ya. Kita ya Allah kasih seperti itu gitu ya. Gitu ya. Nah ya jadilah kamu aminan min azabi ya azabillah taala. Fa inda zalika qalal habibu. Nah ketika itu berkata si Habib ya lama intaha basarahu ilal jannah, ketika sampai itu batas pandangan matanya itu ke surga, qala dia bilang ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya kata si Habib qala bilang si Habib ya laita qaumi, coba kaum-kaumku tuh ya lamun ya mereka tahu, coba kaumku nih semua pada tahu bima ghafara li rabbi, dengan apa yang Allah ampunin dosa-dosa saya. Ya coba tuh kalau kaumku nih semua tahu yang Allah ampunin dosa-dosa saya, wa ja'alani ya minal mukramin, dan Allah jadikan saya ini orang yang mulia ya karena dimasukin ke dalam surga begitu. Tamanna habibun, maka mengharap sisi Habib wi ayya'lama qaumuhu ya bahwa kaumnya itu tahu bi ayyi sababin ghafarallahu ta'ala lahu wa akramahu, ya dengan sebab apa Allah ampunin tuh dosa dia dan Allah hormatin ya si Habib itu, liyuraghibu fi dinil Islam, supaya mereka itu senang kepada agama Islam katanya gitu ya. Tuh kata si Habibun Najjar ya. Jadi waktu dia tuh sakarat, nah ya dia menginginkan supaya ya kaum-kaumnya tuh supaya kayak seperti dia ya masuk ke agama tuh Islam tuh katanya. Nah gitu ya. Nah itu pidin Islam tuh ya. Umalamma kutila Habibun, tatkala dibunuh datu si Habib, ghadaballahu ta'ala alaihim, Allah murka kepada mereka tuh kaumnya, wa ajalalakumun nikmata ya, maka Allah segerakan bagi mereka itu nikmat ya, pakai qaf ya bukan pakai ain. Kalau pakai qaf tuh azab, nikmat. Kalau pakai ain nikmat, enak gitu. Ini kayak qaf ya. Nah azab tuh Allah segerakan kepada dia tuh ya, kepada kaumnya nikmat ya, itu azab ya pakai qaf ya, beda huruf aja tuh ya, nikmat. Wa amarallahu Jibril alaihi salam, Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam ayyuhlikahum ya, untuk membinasakan mereka tuh kaum itu yang membunuh si Habib nih. Pada Jibril alaihi salam, maka datanglah malaikat Jibril bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah, ila babil madinati, ke pintu kota tuh. Wa azza misra'ihi, dan malaikat Jibril ambil tuh dipunya ya misra'nya, pintu ya gitu ya, pintu ya ya pintu apa tuh, pintu gerbangnya dah gitu ya misalnya tuh ya. Wa harakal Madinah, dan kemudian malaikat tuh gerakin tuh kota ya, digoyang.
wasoha sayhatan azimatan, maka malaikat itu berteriak dengan teriakan yang keras, pamatu jami'a, maka matilah semuanya tuh. Ya. Nah, ya karena mereka tuh ya membunuh ya aulia Allah, ya membunuh wali Allah. Yang Allah dah kasih tahu man ada waliyan faqad azantuhu bil harbi. Ya, siapa orang yang musuhin saya punya wali, saya iklanin, ya, saya kasih tahu bahwa dia itu bakal ya perang sama saya. Itu, ya. Gitu. Kita sakitin nih para aulia Allah, wali Allah. Nah, itu Allah bilangin, ya, sama juga kita bakal ngadepin perang sama Allah, ya. Nggak boleh kita tuh ya nyakitin para aulia Allah, ya itu ya. Nah, ya kita ya doain kita apa tuh ya berbuat baiklah kepada mereka meskipun tuh mereka berbuat ya yang kayaknya nggak cocok sama kita, nggak apa, jangan ya, karena itu adalah ya rahasia Allah. Ya, sesuatu yang Allah rahasiakan tuh ya yang kita nggak tahu tuh ya, karena Allah merahasiakan walinya itu kepada hambanya ya, gitu, nggak ada yang tahu kan, la ya'riful wali ilal wali, ya nggak ada yang kenal wali itu ya, kita nggak boleh nyakitin sama Allah ya, gitu ya. Allah siapa tuh sembunyikan malam Lailatul Qadar nih begini ya, itu Allah sengaja bawain supaya kita ya menjaganya ya, supaya kita ya semangat tuh buat ibadat gitu. Kalau Allah bilangin ya kayak malam nisfu Sa'ban kan Allah nggak apa tuh ya nggak sembunyiin, memang tahuan tuh tanggal 15 Sa'ban. Nah itu jelas tuh ya, itu ya, kita nggak ada semangat untuk nyari kan. Nah tapi kalau yang namanya Lailatul Qadar kan ada semangat ya buat nyari, karena Allah sengaja tuh ya sembunyiin. Jadi kita nggak apa ya berusaha tuh ya cari tuh malam Lailatul Qadar ya. Nah seorang wali gitu juga Allah sembunyiin siapa tuh yang jadi wali ya, wali Allah tuh ya. Nah gitu, nanya Allah sembunyiin. Nah maksudnya apa? Supaya jangan kita meremehkan, menghinakan hamba Allah ya, sesama manusia ya, kita sakitin siapa ya, itu nggak boleh itu ya, tuh yang Allah ya sembunyiin itu. Hanya orang yang nyakitin para aulia ya, lebih-lebih para anbiya dulu kan. Nah itu ya, nah mereka itu bakal ngadepinnya. Dalam hadis Nabi kata gitu kan ya, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi, siapa yang nyakitin tuh saya punya wali ya, wali Allah ya, kata Allah azantuhu ya, saya umumin kepada mereka itu bil harbi, untuk perang ya, itu ya, artinya Allah bakal ya azab gitu tuh ya, nyakitin ya, jagalah ya lidah kita do ya, jangan sampai ya ngatain, lihat orang-orang yang kelihatannya ya aneh lah ngapa, biarin ya, kita tahu ya, karena orang-orang yang semacam begitu kan ya memang selalu tuh ya sutur ya, selalu menutup dirinya kan gitu ya. Orang wali apalagi dia memang udah sampai ya tingkatnya atas itu ya gitu. Nah tingkat baru aja tuh yang masih dalam ya proses ya apa tuh ya pencarian wali. Nah itu kan mereka memang udah ya apa tuh ya diperintahkan untuk syahah ya, untuk ya riadoh, jaga ya, latihan ya, jalan tuh mana aja dah tuh ya yang sekiranya buat orang jadi ya mencela ya, mencaci maki, ngatain gitu. Nah itu kan memang buat apa ya, buat dirinya supaya jangan sampai punya ya sifat ya kayak tadi tuh ya, sifat ghadab, kita apa ya adawah ya, kesel ya, permusuhan itu ya, biar sampai tingkat sunnah wa ibadur rahman yamsuna alal ardi hauna ya, hamba Allah tuh ya dengan para aulia yang sunnah alal ardi hauna ya, mereka jalan di muka bumi enak aja ya gitu. Iza apa tuh ya, apabila qalal jahiluna ya itu yang sunnah alal ardi hauna wa iza qatabul jahilun qalu salama, apabila orang-orang jahil yang nggak tahu dia siapa dia itu ya sakitin, celak, ngomong qalu, mereka bilang salama
selama artinya dia bebas, nggak apa-apa, nggak dituntut, nggak apa gitu. Nah itulah ya, kayak tadi Habibun Najjar kan disabitin ngapa gitu, bebas, didoain manaan. Nah itulah ya para aulia Allah itu ya, mereka jalan. Nah hampir lagi ya mereka udah sampai tingkat ya, nah benar-benar kewalian itu ya. Jadi mereka tuh ada ya yang Allah ya sutur ya, Allah tutup tuh ya kewaliannya ya, nggak kelihatan, orang nggak tahu siapa tuh dia sebenarnya gitu ya. Banyak kan orang langsung gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Nah ya orang wali tuh aulia Allah tuh gitu ya. Nah ya sini dikatakan sini tuh malaikat tuh ya, nah, Allah perintahkan malaikat untuk ya bersuara tuh gitu, sehingga katanya pamatu jami'an, katanya matilah semua tuh ya, Allah seksa ya karena dia menyiksa seorang wali Allah tuh si Habibun Najjar gitu. Gitu ya. Wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Ya kata Allah, wa ma anzalna ala qaumihi, kami tidak turunin kepada kaumnya tuh mim ba'dihi, sesudahnya tuh ya, sesudah Habibun Najjar tuh ya, min jundin ya, dari suatu tentara tuh ya, minas samai, dari langit, wa ma kunna munzilin, dan tidak sekali-kali kami menurunkannya ya untuk menyiksanya. Artinya wa ma anzalna ala qaumi habibin ba'da mautihi jundan minas sama liyuhliku kaumahu, tidak kami turunkan atas kaumnya si Habib sesudah matinya di si Habib itu tentara-tentara Allah dari langit, liyuhliku kaumahu, untuk membinasakan kaumnya dia tuh si Habib ya. Jadi Allah setelah Habibnya Najjar ini mati, Allah nggak turunin lagi tuh ya tentara-tentaranya Allah tuh ya gitu ya. Tentara Allah kan banyak ya, cuma tentara Allah tuh ya, ada angin, ada gempa bumi ya, ada air kayak kemarin kan, itu tuh tentara Allah tuh untuk membinasakan itu ya. Cuma tuh angin, api ya, gitu tuh tentara Allah. Allah kalau lagi mau kirimin tuh kan ya, menyiksa orang tuh, kirimin kayak kemarin air, kirimin siapa yang nolongin? Enggak ya, mall yang begitu cakep, begitu apa bagus, kagak bisa nahan, habis tuh ya gitu semua tuh. Oh ya, mobil apa semua dorong aja sama air ya. Kalau turunin ya, kalau turunin lagi ya tentaranya tuh angin ya, puting beliung lah apa semua habis ya. Itu tentara Allah tuh ya gitu. Allah kalau udah mau nyiksa, udah mau ngambil tuh ya, kesel sama hambanya gitu ya, turunin, enggak turunin api ya, habis bakar ya, itu mereka tuh dibakar sono ya. Kalau turunin itu ya, hanya itu tentara-tentara Allah ya. Ya jangan sampai Allah turunin ya, ya azab hanya kepada kita dah tuh. Kemarin kan ayat gitu, maka nallahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun ya. Kita ingat dah tuh ya, itu ya, jangan sampai tuh Allah turunin tuh azab, antara azab bagi ya umum atau azab bagi pribadi kita ya. Ini jangan sampai tuh ya Allah kirimin tuh azab ya buat pribadi kita. Nah itulah jangan sampai, atau keluarga kita tuh ya, jangan sampai ya Allah turunin azab. Nah itulah selama wahum mustaghfirun ya, selagi kita tuh ya istighfar, Allah nggak bakal ya turunin tuh azab. Itu janji Allah ya, itu ya janji Allah itu ya. Ya, bukannya orang yang janjiin, Allah yang bilang wa ma kana Allahu liyu'adzibahum ya gitu. Udah tuh kalimat kalau udah dipakai lamul juhud ya berarti udah enggak dah. Lamul juhud kan artinya yang nentang, enggak bakal gitu ya. Kan ada lamukai, lamul juhud kan gitu, huruf nasab tuh anlan izan kai lamukai lamul juhud ya, hatta ya gitu ya, tukang nahu tuh kan gitu. Hanya di situ Allah pakainya wa makana tuh, tandanya lamul juhud, di depannya ada makana. Makana ya liyu'adzibahum. Nah kalimat la li
itu lamnya lam juhud gitu ya. Nah ya, jadi Allah bilang nggak bakalan gitu ya. Nah tuh ya. Nah ya, jadi Allah tuh nggak selamat tuh, wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min jundin. Tidak kami turunin lagi tuh ya sesudah kaum Habib nih ya sudah matinya tuh ba'da mautihi jundan minas sama, tentara Allah dari langit, liyuhliku kaumahu, untuk membinasakan kaumnya. Wa ma kunna naf'alu hadzal amra, tidaklah kami berbuat perintah ini fi ikhlaqihim, untuk membinasakan mereka. Ka'ain aisyara indama yazunnun ya, karena aisyara indana itu adalah lebih mudah buat kami mimma yazunnun, dari apa yang mereka sangka ya, padahal buat Allah lebih gampang lagi gitu ya. Summa bayyanallahu ta'ala sababa ikhlaqihim. Kemudian Allah jelasin tuh sebab-sebabnya Allah binasakan tuh mereka kaumnya Habib. Faqalallahu ta'ala, Allah ya berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum khamidun ya. Jika adalah Allah pun menyiksa itu illa sayhatan ya, jika Allah menyiksa kecuali dengan satu suara aja tuh, sayhatan wahidatan ya, malaikat bersuara sekali aja udah habis dah itu tuh ya malaikat ya. Kalau malaikat bersuara saja habis dah ya, itu baru ya suara malaikat itu ya. Nah tuh ya sayhatan wahidatan tuh sekali tuh ya suara ya gitu ya. Ya in kanat sayhatan aminatan ya. Nah fa izahum khamidun, ketika itu ya mereka tuh ya dalam keadaan Allah turunin suara tuh kan, mereka itu adanya terseksa tuh khamidun, yakni saha Jibrilu alaihi salam, artinya bersuara tuh malaikat Jibril alaihi salam bi amrina ya, dengan perintah kami, perintah Allah, sayhatan sekali suara, mama tu jami'an, maka matilah keseluruhannya, hazihi uqubatuhum fid dunya, inilah siksaan mereka di dunia ya. Di dunia tuh gitu malaikat bersuara habis ya, karena suara malaikat tuh lebih kencang daripada suara halilintar ya, suara geluduk ya itu ya. Kalau malaikat tuh udah suara Allah perintahkan habis semua ya, pengang kupingnya nggak dengar habis ya itu ya. Nah ya mudah bagi Allah tuh ya, gampang ya buat Allah tuh untuk menyiksa ya kaum yang nggak percaya sama Allah ya, yang nggak taat kepada Allah, gampang ya gitu ya, karena Allah tuh banyak maafnya. Nah ya jadi Allah nggak ya buru-buru ya kasih tuh ya itu, kita berbuat salah buat apa gitu ya, nah Allah nggak buru-buru kirim azab tuh ya, karena itu hilimnya Allah ya. Nah ya sabarnya Allah tuh begitu gitu ya, nggak buru-buru gitu ya. Nah tentunya ya hasratan alal ibad ya, ya alangkah ya rugilah atas si hamba katanya gitu. Qala Ikrimah, berkata Imam Ikrimah nih ya ahli tafsir, ya hasratahum ala anfusihim hal hasaratan ya gitu. Aduh alangkah ruginya mereka atas diri mereka ya, suatu kerugian, siddatun nadamah, al hasaratu siddatun nabamah, yang dikatakan kerugian bagi mereka itu sangat menyesal ya itu ya, begitu tuh mereka mati ya. Nah ya mereka nyesel banget, siddatul nadamah, yaitu sangat nyesel ya. Ya sebelum kita nyesel ya, kita sekarang dah nyesel duluan. Kalau nyesel duluan kan enak ya, jangan nyesel belakangan. Biasanya kan nyesel belakangan lah nggak ada artinya ya, nyesel duluan ya, supaya jangan nyesel di sono ya, ntar kita pulang sono nyesel. Nah sekarang kita siapin itu ya, jadi nggak nyesel ya. Kan al-qabru ya bahrun nadamah, Nabi kata ya, kuburan itu ya lautan penyesalan
Ya, yang dikata lautan tuh nggak ada pinggirannya kan? Ya, batasnya mana? Artinya nyesel terus-terusan. Itu, ya. Ini, ya, saking aja tuh orang kuburan pada nggak bisa bangun. Kalau bisa bangun dibilangin kita sini. Gitu, ya. Ini, dia nyesel tuh, ya. Ini. Ya, dalam satu hadis Nabi kata yang paling nanti dinyeselin ya bukannya lagi udah masih di kuburan, udah di sorga, mereka tuh merasa menyesal lagi apa punya waktu tuh ya untuk duduk ya di majelis itu dia nggak kerjain, itu adalah satu penyesalan yang sangat ya bagi dia tuh ya. Dan satu hadis Nabi bilang gitu, ya, itu yang paling dinyeselin banget tuh orang. Ini apa? Orang sono di akhirat nanti gitu ya. Itu ngapa ya dulu gua nggak mau ya hadir di majelis ya gitu. Oh, tuh penyesalannya nya barun nadama ya supaya jangan nyesel. Nah, ya dari sekarang dah ya kita siapin ya yang perlu kita bawa ke sono ya, kalau bisa yang cakep-cakep, jangan yang jelek-jelek gitu, yang nilainya gede-gede gitu ya, sampai lagi kita udah punya modalnya udah banyak kebuang ya. Kalau modal kita udah banyak kebuang ya tinggal sisa, nah itu mestinya kita belinya tuh barang yang berharga gitu, yang bakal kita nanti bisa pulang modal ya. Jangan beli yang apa ya, yang murah-murah udah ya, sisa udah sisanya kan ya, sisa modal. Kalau udah modalin kita berapa nih ya, berapa miliar kalau ya modalin, yang udah kita buang berapa itu ya, itu umpama kita nyampe 70 gitu, itu umpama Allah modalin kita udah 70 miliar gitu, yang udah kebuang 60 miliar kan gitu, nah tinggal 10 gitu ya. Nah ya ini yang 10 nih hati-hati ya, jangan sampai beliin kalau kerupuk yang nggak ada ya, hanya kelihatannya doangan, tumpukannya gede ya, kerupuk sama kapas ya, waktu kan gede kan gitu ya. Begitu dihitung ya nggak bisa mutiara ya, yang kecil juga kan ya kecil gitu. Nah ya begitu dinilai, nah, itu ya artinya tuh kalau kita beramal ya, kita ya ibadat, carilah ibadat yang nilainya tinggi-tinggi gitu ya, jangan nilainya ibadat yang rendah-rendah gitu ya. Kita zikir, carilah zikir-zikir yang benar-benar ya membawa nilai ya tinggi gitu ya itu. Nah ya zikir-zikir yang tinggi itu nilainya apa? Yang itu yang benar-benar dari apa? Dari Rasulullah ya, dari Rasulullah. Kita punya dengar dari hadis apa semua dari Rasulullah itu ya, itu nilainya tinggi ya. Kenapa? Dia itu yang bilangin ya, Rasulullah. Kan kalau yang bilangin tuh bilang tuh mahal, harganya orang kaya. Itu benar mahal gak, Ud? Mahal kan? Kalau orang kaya yang ngomong, iya orang kaya kata, wah ini barang mahal. Ya berarti benar-benar mahal. Tapi kalau orang bukannya orang kaya sih, ya gitu. Ya barang 5.000 lu kata mahal. Kan gitu, kita kan gitu. Nah kalau orang kaya bilang ini barang mahal, yang itu. Nahnya kita harus percaya kalau Allah dan Rasulnya yang bilang itu ya barang mahal, nah itu mesti kita pegang. Ya mau doa, zikir apa semua, nah itu ya Nabi yang suruhin gitu ya. Nah itulah yang perlu kita cari gitu ya. Apalagi modal-modal kita udah tinggal dikit ya. Jangan sampai ya lebih gitu. Entar kalau kita Sunda nyesel lah, cari dah ya gitu ya. Rasulullah kan suruhin kita di bulan puasa ya, apa yang perlu kita baca, apa yang perlu kita ya kerjain kan gitu. Nah ini tuh ya kita perhatiin, kenapa nilainya gitu ya, nilai harganya gitu. Karena Rasulullah nggak bakal dia tuh bilang seperti itu kalau emang nggak nguntungnya nggak gede gitu ya. Ya Rasulullah tuh suruh kita zikir tuh ya, banyak-banyakin apaan, itulah zikir yang sering kita baca. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anna ya, banyakin gitu ya. Ya bacanya sekali dua kali doang kan ya. Lagi apa? Lagi nungguin ngebuka
gitu ya, biar kata bukan lagi buka juga baca gitu ya, itu karena itu nilainya tinggi. Itu Rasulullah yang nyuruhin ya. Siti Aisyah nanya, ya Rasulullah apa yang perlu saya ya baca nih gitu. Nah Rasulullah tuh suruh baca itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'na gitu ya. Ya carilah ya modalnya, jangan sampai kita nih menyesal katanya gitu ya. Ya jadi ya mereka tuh ya hasrata siddatun nabamah, yang dikatakan al hasaratu siddatun nabamah, kerugian itu adalah sangat menyesal. Wa fihi kaulani, ya dalam masalah ini itu ada dua pendapat. Ahaduhuma yaqulullahu ta'ala, pertama Allah berfirman ya hasrata, ya wahai orang yang rugi, kata nih wanadamatu, ya wanadamatun kainatun alal ibadi yaumal kiamah, ya penyesalan tuh nadamah nyesel itu pasti ada atas si hamba yaumal kiamah, di hari kiamat. Hina lam yu'minu birrusuli, ketika mereka tidak beriman kepada Rasul, ya itu udah pasti nyesel katanya. Satu pendapat pertama. Yang kedua, nyakitnya apa, pendapat kedua nih, kata-kata ya hasratan nih ya, annahu qaulul halikin, yaitu perkataan orang yang ya rugi gitu ya hasratan tuh gitu. Wa qala Abul Aliyah, ya berkata Abu Aliyah nih, lama ayana ahlul Madinah al azaba, tatkala nampak kepada penduduk kota tuh untuk ya azab, qalu mereka bilang ya hasrata alal ibad, ya sungguh rugi ya nyesel kepada si hamba, yakni ar-rusulus salasa, yaitu rusul yang ketiga. Hai sulam yu'minu bihim, yang mereka itu tidak beriman kepada mereka ya. Jadi penduduk ya Madinah tuh kota ya untuk ya itu bilang rugi banget katanya. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada utusan yang 3 orang tadi gitu. Nah pataman naul imana, mereka mengharapkan iman, hatta lam yanfa'hum, ketiga udah nggak bermanfaat iman mereka ya. Kenapa? Udah kelihatan azab ya. Sama juga orang kalau udah mau mati tuh udah napasnya udah gor-goroh tuh udah kelihatan tuh ya, pintu taubat udah tertutup, udah dikasih lihat tuh gitu ya, baru mau beriman, udah nggak diterima ya. Mereka begitu dikasih lihat nih azab bakal turun, baru mereka bilang nyesal, ngapa gue nggak beriman, nggak percaya, ya udah nggak ada artinya ya layan pau imanuhum tuh ya, nggak bermanfaat lagi udah ya. Nah kayak Firaun kan itu juga, Firaun waktu dia mau mati tuh di lautan ya, dibilang baru mau bilang tuh di Quran dibilang mana ya wirabbil Musa ya, dibilang saya mau beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Waktu itu kan dia ngaku jadi Tuhan gitu ya. Nah gitu ya, sehingga tuh ya dalam tafsir dikatakan tuh ya, hingga malaikat ambil aja lumpur tuh ya, lumpur laut dimasukin ke mulutnya. Ini hari lu baru bilang iman, dimasukin ke mulutnya tuh, mulut Firaun gitu ya. Nah itu ya, sehingga Allah bilang kepada Firaun ya, iman kamu udah nggak berguna ya, tapi ya badan kamu saya pelihara ya gitu ya. Badannya Firaun kan masih ada sampai sekarang kan ya, di Mesir katanya ya, semua masih ada tuh, Allah awetin tuh ya, nggak dikasih ya, nggak hancur nggak tuh, itu Allah yang pelihara itu. Buat buat sejarah ibratan tuh ya, suatu pelajaran kita
gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan tuh ya kata-kata ya hasrata itu kata Abu Aliyah ya sesudah tuh azab kepada penduduk ya untuk kiatu nyata mereka bilang ya hasrata alal ibad. Duh ya nyesel banget ya gitu kepada hamba nih yang yakni enggak percaya dia enggak beriman kepada utusan tadi minum. Pataman naul iman hina lam yanfa'hum ya mereka menginginkan iman ya ketika enggak ada manfaat imannya. Wakila ada kil mengatakan al arabu takulu ya hasrata ya ajaba ala tariqil mubalaghah. Ya, ada kil pendapat lagi bilang orang Arab tuh ya kaumnya Nabi nih kaum Quraisy bilang ya hasrata itu ya rugi. Ya ajaba ya satu keajaiban gitu. Ala tariqil mubalaghah atas jalan mubalaghah nih wan nadama yaitu penyesalan gitu. Indahum ya bagi mereka. Bi makna at-tanwih ya yaitu dengan arti ya tanbih ngasih tahu mereka gitu ya. Jadi supaya mereka tuh biar tahu tuh gitu kaum untukiyah tuh ya kagak mau beriman nanti nyesel begitu katanya ya sehingga orang Arab kaum Nabi bilang ya hasrata iya ya nyesel banget tuh dia kan gitu kayak gitu dah kasih tahu tuh gitu ya kan gitu ya orang Arab tuh ya waktu Nabi kasih tahu ceritain tuh gitu kan nah gitu kan nih kaum untukiyah tuh disuruh beriman nggak mau beriman nah orang Arab yang kagak apa nggak mau beriman bilang iya ya dia nggak maunya iman kan gitu ya sebagai tanbih ya gitu ya mubalaghah gitu nadamah bimakna at-tanbih summa bayyana Allah Ta'ala sababal khasarah wan nadamah kemudian Allah jelasin ya penyebab mereka itu rugi dan nyesel apaan tuh faqala Allah Ta'ala Allah berfirman ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un ya inilah penyebabnya dia itu ya nyesel tuh katanya gitu ma ya'tihim mir rasulin tidaklah datang kepada mereka dari seorang rasul illa kanu bihi yastahzi'un kecuali mereka itu menghinakan. Jadi setiap tuh rasul bawa tuh perintah, bawa ya peringatan, itu mereka menganggap remeh gitu. Ai ma amanu bihi ya mereka enggak mau beriman tuh ya rasulnya bilang bal kanu minal mustahziin bahkan mereka itu termasuk orang yang menghinakannya istihza alaihi ya kepada Rasul wayan dimuna yaumal qiyamah mereka bakal menyesal dari kiamat walakin la yanfa'uhumun nadam ya akan tetapi ya nyesel di akhirat itu udah nggak ada artinya nyeselnya udah nggak bermanfaat udah ya udah liwat harus nyesel ya gitu kan kalau nyesel yang udah kan nggak ada artinya ya kalau nyesel tuh nyesel yang belum itu ya belum terjadi gitu nggak bisa ya yang gitu selalu nyeselin yang udah gue nyesel banget nih yang gitu yang udah tuh coba ya itu kalau yang belum ya nggak diseselin ya seharusnya kita nyeselin jangan sampai ya kita rugi jangan sampai kita itu kan nah ini kita usahain dari sekarang gitu ya nah, ya kalau kita berusaha tuh untuk ya memperbaiki kan ibadah kita apa semua nah ya itu berarti kan kita ada punya perasaan bakal nyesel tuh ya kalau kita nggak ya rapiin nggak bagusin gitu ya nah tuh ya layan pa'uhumun nadamu alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni apakah mereka tidak lihat ya kamu tidak lihat ya mereka tidak lihat kam ahlakna berapa banyak yang kami binasakan qablahum sebelum mereka minal quruni daripada korun ya kurun di sini artinya masa tuh ya satu korun ya nah ya dari masa ke masa ya emang mereka tuh nggak lihat ya yang kami binasakan dari ya kurun-kurunnya tuh ya sebelum mereka yakni alam yukbir ahlu Makkah artinya apakah tidak dikasih tahu tuh penduduk Makkah
wal qurunu ya ahlu kulli asrin ya, yaitu kurun itu penduduk setiap masa. Samau bizalika, mereka disebut seperti itu liktiranihim fil wujud, karena persamaan ya mereka itu pada keadaannya. Jadi mereka disebut tuh ahli kurun ya karena sama gitu ya. Arab Quraisy tuh ya, kafir Quraisy dengan kaum-kaum yang dulu gitu ya, sama tuh. Annahum ilaihim la yarjiun, bahwa mereka itu ya aitil kal kurun ya pada masa itu ilaihim kepada mereka la yarjiun ya, mereka enggak kembali lagi ke dunia. Kan gitu kan tuh ya, emang nggak dikasih tahu tuh penduduk-penduduk yang lalu kan gitu. Nah ya mereka kan nyesel ngapa tuh ya, mereka nggak balik lagi kan. Ada nggak yang balik yang udah ya, kan nggak ada. Kali udah apa tuh ya, udah mati sono itu dia nyesel dibalik lagi ya, mengabakannya. Allah bilang kan dalam Quran apa ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin, kan gitu tuh ya, surat Munafikun di akhir ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kalau kiranya engkau ya tunda sedikit ya gitu ya, kan gitu ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, saya mau sedekah dan mau beramal soleh gitu ya. Itu lagi mau sakarat tuh ya, minta ditunda ya, kala gitu ya. Allah jawab kagak dah, kan gitu ya, agak nggak bakal ya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, udah sampai waktunya nggak mundur nggak maju udah ya. Dalam ayat lain lagi bilang ya kan gitu, kala ya wa mi waraihim barzahun ya gitu, di belakang kamu itu tukang gali kuburan udah nungguin gitu ya gitu. Ini begitu ada orang lagi udah lagi sakarat kan tukang gali kuburan ya, ada harapan kan gitu ya, udah nungguin dah gitu ya waraihim barzahun tuh ya. Nah tuh ya, nah itu penyebabnya tuh Allah bilang tuh gitu penyebabnya, karena apa ya, mereka hasratan nadamat tuh ya. Alam yarau kamlak sama wizakirani annahum tilkal qurun inna ilaihim la yarjiun ila dunya, mereka tuh ya nyesel mereka enggak kembali lagi ke dunia. Alam ya'tabiru minhu, apakah mereka tidak ambil pelajaran dari mereka? Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun, ya sungguhnya semuanya itu ya ladaina muhdharun, semuanya itu adalah kami hadirin semuanya. Ai wa ma kullun illa jami'un ya li jami'ul lidin li ladaina muhdharun ya, ladaina ya artinya wa ma kullun, semuanya apa yang ada ya, tidaklah semua apa yang ada itu illa jami'ul ladaina muhdharun, kecuali semuanya itu kepada kami mereka itu hadir. Wa in quri'at ditahfif wa tahfif takunu in bi makna qad gitu. Wa in kullun ya, kalau dibacanya in tuh ya berarti ya artinya tuh ya qad sesungguhnya ya, in kullul lamma artinya qad kullu syai'in gitu ya gitu ya, bimana qad ya, bimana qad in kullu makhluqin ya yakni mana qad yakni in kullun makhluqin yujma'u yaumal qiyamah, sesungguhnya ya setiap makhluk tuh nanti ya bijam ya yujma'u yaumal qiyamah, dikumpulin di hari kiamat fi hadratina, di hadapan kami, hadap Allah. Wa nujazihi ala amalihi, dan kami akan balas atas amal ya, amalnya dia tuh, amalnya orang itu makhluk tuh. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun, jika amalnya baik balasannya baik, jika amalnya jelek buruk balasannya jelek, in sarran fa sarrun ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamah ya gitu. Nabi bilang tidaklah
ya dari seseorang itu kecuali Allah Tuhannya itu bakal bicara bersama dia di hari kiamat. Jadi setiap orang nanti Allah ya adepin gitu nih. Ya, kita suruh adep gitu, kita ngadep nanti pada Allah tuh setiap orang gitu ya, dengan kiamat. Walaisa bainahu wa bainallah turjaman. Ya, enggak ada antara kita nih dengan antara Allah itu ya, turjaman, penterjemah ya, atau kita sekarang apa ya, membela tuh kalau orang-orang yang ini kan. Ya. Nah, ya enggak pakai ada perantara gitu ya, pengacaranya. Ya nggak ada pengacara kali gitu sama Allah ya, nanti kita ajak siapa nih gitu ya, aku dipanggil gitu, udah ajak Ecep nih gitu ya. Iya buat nggak ngomongnya agak langsung ya, Allah ada langsung tuh ajak ngomong, tanyain gitu kata Nabi tuh ya. Lalu yamun ya mah walaisa bainahu wa bainal ta'ala turjaman. Bayan zuru zalikal abdu yaminan wasimalan. Si hamba itu waktu panggil sama Allah dinengok kanan kiri dono ya, ndere. Ya. Itu enggak kayak berdua enggak apa. Memang Allah jadikan kita sendiri, nanti jadinya sono ndere lagi ngadepnya. Ya, kan dari awal kita dijadikan sendiri. Furoda tuh. Ya, kita keluar dari perut ibu kita berapa? Ndere kan? Masih. Itu. Ini begitu kita mati ndere lagi kan, ya biar kata cintanya sehidup semati juga kan, ya biar giliran mati kita lu jalan, itu, ya agak ya karena gitu kan lu cintanya sehidup semati, gitu begitu dimati lu ngikutin, agak, itu, ya mandiri, nanti masing-masing jalan diri, itu, ya ditanya sama malaikat ndiri juga, ya kan dari sono hidup ndiri lagi. Ya kali berdua kagak itu, nanya ngadep sama Allah sendiri karena Allah jadikan kita tuh ya furoda sendiri gitu ya. Nah tuh ya, nah ya tuh kata Nabi itu ya, dilihat tuh si hamba tuh yang zuru zalikal abdu yaminan wasilimalan fala yara illa ma qudima min amalihi. Nggak ada yang dilihat tuh oleh si hamba itu di hadapan Allah kecuali apa yang udah dia kerjain. Yang waktu dulu di dunia kita kerjain, nah itulah nanti kita bakal dapat balasannya sono. Gitu, itulah yang gampang itu. Ya, yang bakal kita liatin itu. Wayan zuru tilqa awajihi, dia lihat tuh ke depan, fala yara illan nar. Ya, tidak ada yang dilihat kecuali neraka. Ya, begitu dilihat ke depan, neraka ada. Gitu. Tadi lihat kiri kanan nggak ada apa-apa kecuali amal yang udah dia kerjain. Kita lihat ke kanan amal baik kita lihat ke kiri amal buruk kita yang kelihatan. Kita lihat ke depan neraka. Ya, itu yang diajak ngomong teman kita nggak ada. Itu ya. Nah, ya, ilanar. Nah, papi zalikal wakti, pada waktu itu kata Nabi, yus'alu an khamsati asya. Ya. Tuh, kita di hadapan Allah nih bakal ditanya 5 macam. Ya, siap ya buat jawabannya. Ini pertanyaannya nih, ya, gitu ya. Dikasih tuh ya. Dari ya pertanyaannya, nanti tinggal jawabannya kita siapin gitu ya. Hah? Kasih bocoran. Dikasih bocoran dan ini kan dikasih pertanyaannya tuh udah ada. Ya. Apaan tuh pertanyaannya kata Nabi nih? Ini hadis ya. Nabi itu mengatakan al-awalu pertama ya. Kata Nabi, ditanya sama Allah, yus'alu minhu bima abnaita ya, bima abtaita umraka. Yang pertama Allah tanya, umur kamu habisin kemana? Itu ya, karena modal itu. Kan umur kita modal kita. Ya, buat keuntungan kita. Ya, kalau enggak abah kita tuh udah kasih modal kita. Ya, begitu lebaran kitanya, tuh duit yang gue modalin lu kemana? Lu beliin apaan? Ya, lu kemanain? Awut kata saya pakai jalan-jalan. Ya, sudah aja tuh. Ya, umur kita dikasih sama Allah, dimodalin. Berapa tuh? Ya, nggak tahu kita Allah modalin sama kita. Ya, itu Haji Said aja udah 80 tuh.
masih belum habis. Jadi modalin banyak. Ya itu mudah-mudahan ya beliinnya tuh yang mahal-mahal. Ya tinggal sisanya Haji Said itu. Ya, 80 dia masih tuh modal itu ya. Ya. Nah, ada yang modalnya sedikit habis sudah. Ya pulang 30 habis cepet. Hilang. Tuh ya. Nah, ya kasih banyak tuh ya. Nah, ditanya tuh pertanyaannya. Jadi pertama kata Nabi ditanya minhu fima abnaita umraka tuh. Umur kamu habisin kemana? Ya. Jawab tadi ya, satu. Tarsono. Ya, kita ditanya sama Allah ya, gitu. Yang kedua, wasani fima ablaita sababaka. Ya, tanya Allah yang kedua, ya waktu muda kamu, ya waktu kosong kamu nih sehat, itu kamu habisin kemana? Ya kita lagi apa nih, masih muda, masih kuat kan, ya masih sehat. Nah sekarang dihabisin kemana tuh? Ya buat apaan? Buat main bola, buat apaan? Hah? Itu ditanya tuh ya waktu muda kemana tuh ya so ya anak ya itu yang kata sahabat bapak kaulah haramikan gitu. Nah wasal isu yang ketiga ditanya ya min aina iktasabta malaka, kamu punya duit dari mana usaha kamu ya dari mana ini duit ya harta hanya boleh mana tuh, boleh bohongin orang apa boleh ya nyedikin orang apa boleh usaha atau apa. Nah ya tinggal jawab dah ya waan malihi itu ya bimaktasabah. Warabi'u yang ketiga, yang keempat fi ayyi syai'in sarafatahu. Ditanya tuh, kamu punya duit dari mana? Nah, kemudian udah punya, kamu ya gunainnya kemana? Ya, tasarufnya nih, ya kemana tuh duit? Ya, buat apaan? Ya, nah, ya siap dah ya. Udah dibilangin tuh pertanyaannya, hafalin sekarang jawabannya. Gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, wal khamisu dan yang kelima. Ya, terakhir pertanyaannya apa? Ma amilta bima alimta. Dah, pendek. Pertanyaannya, apa yang kamu amalin yang kamu udah tahu? Ya, gitu. Ya, ma amilta tuh. Apa yang kamu amalin ya bima alimta, ya yang kamu udah tahu. Jadi kita punya ilmu, ya Allah suruh amalin itu ya yang kita udah tahu nih. Ini yang udah tahu tuh jangan enggak yang diamalin ya, kita bisa tahu ini semua yang Allah ajarin pada kita, yang Nabi kasih tahu mau kita tahu, kerjain itu ya. Nah ya ya kita nggak amalin jadi kantong ilmu. Hah? Kalau kita nggak amalin namanya jadi kantong. Enggak, kalau kita nggak amalin jadi Kantong ilmu doang. kantongin aja. Enggak, maksud kantong ilmu bakal ngumpulin doang, nggak dipakai. Kalau ya kita nggak amalin ya bakal jadi apa tuh ya? Jadi pertanyaannya kita aja. Itu ya. Jadi ilmu itu jadi yang disuruh kan ya amalin, bukan ngajarin. Ngajarin ya kalau orang minta ajarin. Itu kalau sekarang kan suruh dipakai tuh hadis baligu ani. Gitu ya, yang dipakai tuh baligu ani walau ayatan. Itu sampein dari saya, ditahu orang diajarin ya. Nah, ini pada berebut dah. Ya. Ya, ada berebut ya kan? Itu ya, karena pakai hadis itu tuh. Ya baligu ani walau ayatan, sampein tuh ya yang ditahu tuh diajarin, bukannya di ngamalin ya yang berebut tuh nyampein, mau nyampein. Nah ini berebut dah tuh ya, berebut nyari langganan. Nyari langganan rebut dah sampai ya pakai apa tuh ya, pakai sponsor atau pakai apa Anda tuh ya, pakai ada hadiah gitu supaya gitu ya. Hah? Iya
kata saya gitu, biarin biar sohor atau apa biar tekor. Gitu ya. Ada Allah ya, Nabi Allah nggak suruh begitu. Allah suruhnya kan ya amalin. Ya. Ya, bukan nyampein tuh bilangin. Nabi kata tuh kan la'anallah. Ya, gitu Allah laknat orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, wa iza su'iltum tuh. Ya, wa iza su'ila an ilmi fakatamahu wal jamallahu beli jamin minan nar. Siapa orang yang ditanya dari ilmu kemudian dia nggak ngajarin, nggak bilangin, ya Allah iljamkan dia, Allah suruh gigit besi dari api neraka gitu, ya karena dia nggak mau ngajarin, dia tahu gitu, ya itu tuh, ya ini itu suruh gitu kan, ya jadi kita tahu tuh, ya nah ya amalin. Nah ya nggak disuruh ya bilangin. Nah ya kalau orang nanya kita tahu kita nggak bilangin, nah itu yang jadi dosa itu ya. Nah kalau orang nggak nanya sih ya kagak apa-apa, kita nggak bilangin. Nah, ya hampir lagi zaman kita sekarang udah kebanyakan yang bilangin. Jadi kita bilangin begini dikata gunung, gini. Nah, akhirnya dari ribut ya gitu. Ya udah ya karena kita sibuk lah ya itu kan yang Nabi bilang tuh al alim iza amila ya kan gitu, al alim iza alima amilu kan, orang alim ya apabila dia udah tahu dia sibuk ngamalin, wa iza amilu ya pakidu ya apabila tuh orang alim dia ngamalin ilmunya ya masyarakat tuh kehilangan ya karena dia ngamalin ilmu pakidu nggak ada, ya nggak ada kemana dia, ya nggak nyampur sono nggak nyampur sini, kenapa dia sibuk ngamalin ilmu, ya kan gitu, nah ya gitu dia nggak ngono nggak kemari, ya pakidu tuh karena sibuk untuk ngamalin, pak iza pakidu tulibu, ya apabila mereka nggak ada, ya dicari sono nggak ada, mereka cari tuh. Ya, di mana sih tuh? Ya, si A tuh nggak kelihatan, tulibu. Wa iza tulibu harabu. Dan Nabi bilang, apabila mereka tuh dicari, mereka kabur. Ya, karena apa? Mengganggu daripada ibadah dia. Ya, abu. Ya, itu diogah. Itu para aulia gitu. Ya, ngamalin tuh ilmu. Ya, nah gitu kan. Akhirnya kan nggak ada ke masyarakat. Itu nggak ada ke apa? Nah, ya, masyarakat cari, begitu masyarakat cari ketemu, kabur dia. Ya, ngapain di uzlah? Ya, kalau nggak uzlah di khilwat. Ya, itu habis tuh, nggak mau dia. Itu orang-orang yang benar-benar ngamalin ilmu, ya, baik tuh Syekhul Toreka atau siapa semua. Ya, jadi Syekhul Toreka jangan ngayap mulu. Ya, mereka ngayap sunuk mari mau ngapain? Hah? Jalan-jalan. Ya, nah aku jadi Syekhul Toreka. Ya, terjadi ngayap sono, ngayap sini. Lalu apaan yang lu amalin? Ya, kau di ngayap mulu. Sibuk. Hah? Sibuk, mesti dia sibuk ngamalin kalau dia Syekhul Toreka. Gitu. Datang sono, datang sini, sono, ya. Itu enggak pulang lah tuh, ya. Sebulanan, tahunan enggak. Ya. Itu, ya, bukan begitu, ya. Kalau dia memang tuh Syekhul Toreka yang benar udah, ya diam mana, enggak, ya. ngayap itu, ya, zaman sekarang itu, ya. Nah ya kalau Syekhul Toreka zaman dulu begitu, ya kagak bakal dia, ya ngayap sono ngayap sini karena apa, ya dia udah sibuk dengan ya kerjaan dia. Ya, ini orang udah ngamalin tuh ilmu begitu tuh, udah ngamalin ilmu, itu waktu bagi dia tuh udah nggak cukup. Ya, hampir lagi buat jalan sunuk mari. Ya, waktu dia apa? Waktu dia gunakan buat ibadat aja udah nggak cukup. Ya, kenapa dia mereka udah atur tuh. Ya, gitu ya. Dari habis bayang subuh nih, ya umpama gitu bahkan dari malam. Kalau orang yang begitu kan ya dari tengah malam tuh. Ya, karena jam 12 malam itu bagi dia udah siang. Kalau orang-orang itu, ya jam 12 malam itu udah siang, dia udah bagian zikirnya zikir siang, itu dibangun tuh terus sampai subuh ini, ya terus ngisi lagi waktu subuh terus sampai zohor, ya udah masuk bagian malam, zikir malam, itu. Bagaimana mau
ngayap sono kemari. Ya, yang dibaca, yang bakal dizikirin begini, ya. Nggak sempet dah. Gitu, ya. Nah, kalau dia masih ngayap-ngayap mulu apaan yang dibaca. Gitu. Ya. Nah, akhirnya jadi bukan benar gitu, ya. Ini, ya. Ini. Ya kalau yang Syaikhut Tarekat dia udah diam di situ udah, nggak apa, ya nggak kemana-mana udah, ya udah karena dia sibuk dengan ya kerjaan-kerjaan tugas dia nggak cukup ya ashabul awqat tuh nggak cukup bagi itu waktu 24 jam bagi dia tuh untuk ya dia ibadat pendekatan diri kepada Allah ya nggak cukup bagi dia tuh ya selain kayak kita kalau itu sih kebanyakan ya kosong ya gitu ya hanya tuh ya nah tuh ya jadi di sini Nabi kata tuh yang kelima ma'amilta bima alimta apa yang kamu amalin ya yang udah kamu tahu jadi ilmu tuh bakal ditanya sama Allah ya yang kita amalin tuh apaan yang udah tahu gitu ya nah, gitu ya karena likulli darajat ya gitu ya setiap orang itu punya derajat-derajatnya masing-masing tuh ya bima amilu dengan apa yang mereka amalin likulli darajatin bima amilu ya buat orang itu nanti punya derajat apa yang mereka amalin ya kita amalin gini derajatnya beda ya nggak sama ya karena masing-masing tuh punya ya ya tugas kerjaan untuk pengamalan ilmu semakin ya bagus dia pengamalannya semakin tinggi derajatnya gitu ya nah itu ya gitu nah ya jadi mamal itu wapi hadisin akhar dalam hadis yang lain Nabi bersabda nih qala alaihi salam awwalu ma yus'alu abdu yaumal qiyamah yang mula-mula ditanya si hamba dari kiamat anin naim yaitu tentang nikmat sumalatus alun yauma izin anin naim kata Allah tuh ya sumalatus alunna kemudian kamu bakal ditanya tuh sama Allah hari kiamat anin naim tentang nikmat yang Allah kasih gitu ya nah di sini ya hampir nggak jauh ya pengertiannya yuqalu dikatakan alam nusahi jasa jasmaka gitu Allah tanya bukankah kamu saya kasih sehat jasad kamu jisim kamu saya kasih sehat ya dikemanain tuh ya kalau tadi kan masih mudanya tuh ditanya begini bima abnaita umruka tuh nah kalau sini katanya riwayat yang kedua nih hadis yaitu alam nusahi jismaka bukankah saya udah kasih sehat ya jisim kamu ya badan kamu Allah kasih kita sehat nah ya sekarang tuh kesehatan yang Allah kasih ya kita gunain buat apaan Allah tanya tuh ya nggak jawab dah tuh ya nah yang kedua tuh ya alam narwika bil ma'il waridi ya gitu bukankah saya udah berikan kamu ya rawa narwi ya sudah kasih kamu senang tuh enak rawa tuh berarti hilang rasa haus ya gitu ya dikasih air minum tuh al-baridi bil ma'il baridi dengan air yang dingin ya bukankah kamu udah merasa ya nggak haus tuh ya gitu ya merasa enak gitu ya dengan air yang dingin apalagi lagi puasa gini kan ya begitu beduk tuh ya ada es tuh ya es buah es apa tuh udah tuh ya. Nah kan enak tuh hilang hausnya nah nanti Allah tanya tuh dikasih minum tuh air yang dingin enak begitu ya habis itu digunain buat apaan buat tarawih cap ya gitu ya buat tarawih ya Rob gitu ya gitu berapa rakaat itu ya 20 jauh nah kata Allah niatnya cuma satu yang lain sih gak niat gitu niatnya pertama doangan sholli sunat tarawih udah nyangka sono karena buru-buru ya nggak buru niat nggak buru niat ya gitu ya
Jawab tuh, ya orang kata tuh yang pertama doang do niat, yang kedua nggak keburu nguber-nguber imam, nguber imam nggak buru niat, itu Ecep jawab lagi, ya Abu Hanifah boleh, gitu, gitu, ya orang buat sama Allah panggil Abu Hanifah, ya Abu Hanifah sini nih, tuh liatin Ecep tuh, bener gak? Tuh, ya. Kata boleh tuh kata nggak niat gitu. Oh, ya ribut ada jam lo. Ya, tuh ya. Allah tanya tuh, ya. Nah, ya, tuh katanya tentang nikmat nih, ya. Itu yang dikatakan sumalatus alun nayauma izin anin naim. Jadi Allah tanya tuh, ya nikmat yang Allah kasih. Ya ini katanya dalam riwayat, nah nikmat yang Allah tanya tuh nanti yang lebihnya dari hajat kita. Gitu ya di dalam tafsir tuh ya dikatakan yang lebih dari hajat kita. Jadi kalau udah lebih tuh nikmat ya. Nah, sekarang ya ditanya dah tuh gitu ya. Kita punya duit, punya apa gitu kan. Nah, lebihnya tuh dari hajat kita kemanain gitu ya. Nah, kalau yang masih hajat kita tuh nggak ditanya ya karena itu adalah ya kebutuhan kita gitu ya. Allah nggak tanya tuh kebutuhan kita gitu tuh ya. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, ya ini yang ditanyain dalam hadis yang lain tuh awwalu ma yus'alul abdu yaumal qiyamah anin naim yuqalu lahu alam nusahha jismaka alam nurawi ya gitu nurawika tuh bil ma'il baridi ya. Waru ya anna hasai Abu Hasan ya karena ya izunnas yauman wa qala fi wa'zihi sampai sini udah ya gitu ya waru ya gitu ya gawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu man nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanani la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.